Baik, kali ini kita akan kuliah part kedua ya. Ini part kedua kita akan membahas analisis dimensional. Mungkin di SMP kalian belum mendapat bab ini ya. Jadi analisis dimensional ini itu dapat digunakan untuk mencari tahu satuan dari besaran turunan yang kita belum tahu kayak gitu loh. Intinya kayak gitu. Nah, sebelum kita berbicara mengenai analisis dimensional, kita bahas dulu apa itu dimensi suatu besaran. Jadi dimensi suatu besaran itu adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah tersusun. Jadi ketika kita bisa mencari dimensi dari suatu besaran yang akan kita cari, maka otomatis kita akan dapat mengetahui satuannya gitu loh. Biar nanti lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Tapi sebelum ke contoh soal, kamu harus ingat-ingat dulu ini adalah 7 besaran pokok, ada panjang, masa, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Dan ini adalah simbol dimensinya. Ini harus hafal ya. Jadi dimensi itu disimbolkan dengan kurung kotak seperti ini. Jadi panjang itu dimensinya adalah L, masa adalah M, dan waktu adalah T. Suhu adalah theta, kuat arus I, intensitas cahaya J, dan jumlah molekul itu N. Ya, jadi ini harus Anda ingat-ingat. Nah, yang saya kasih warna merah ini tuh adalah yang sering muncul biasanya di soal-soal ya. Jadi panjang itu dimensinya L, masa M, waktu T kayak gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal biar Anda mengerti gitu. Jadi misalkan Anda diberikan berikan suatu persoalan seperti ini. Ini kan besaran-besaran turunan kan, luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya seperti itu. Nah, Anda disuruh mencari dimensi-dimensinya. Nah, dimensi-dimensi ini kan nggak ada di tabel ini. Ini kan cuma untuk besaran pokok. Tapi kita bisa tentukan nih dimensinya itu gimana. Hanya dengan mengkombinasikan dimensi dari besaran pokoknya. Yang pertama adalah luas. Oke, jadi kita pelan-pelan di sini. Luas itu kan tadi kan satuannya adalah meter persegi ya. Maka kita tahu luas itu merupakan pembentukan dari dua buah bilangan pokok, yaitu apa? Panjang. Setuju ya? Nah, karena panjang tadi itu adalah dimensinya itu adalah L, gitu. Maka luas, karena dia terbentuk dari dua buah bilangan panjang, hasil perkalian kan, M kuadrat nih. M kuadrat itu kan M dikali M gitu kan. Maka itu dimensinya itu adalah L, karena dua kali bilangan panjang kan, dua kali besaran panjang kan, maka menjadi L kuadrat. Jadi dimensi dari luas itu adalah L kuadrat. Jelas ya sekarang ya. Jadi kalau dimensi panjang itu adalah L, maka luas itu adalah L kuadrat. Nah sekarang yang kedua itu adalah volume. Volume itu satuannya adalah meter kubik. Maka kita bisa langsung tahu bahwasanya volume itu terbentuk dari tiga buah bilangan pokok yaitu panjang. Langsung aja saya singkat kayak gini. Berarti dengan sangat mudah 3 kali panjang L bukan 3 kali panjang ya, maksudnya panjang 3 kali gitu kan. Akhirnya ini menjadi L pangkat 3. Nah, ini adalah dimensi dari volume. Jelas ya? Jadi dari definisinya tadi itu kan dia itu menjelaskan susunan nih dari bilangan pokoknya bagaimana. Jadi volume itu tersusun dari 3 buah bilangan pokok yaitu panjang kayak gitu. Terus apa lagi tadi misalnya kecepatan. Ingat satuan kecepatan itu adalah meter per sekon. Karena meter per sekon, maka dia tersusun. Nah, kata kuncinya itu tersusun dari satu buah bilangan panjang, besaran pokok panjang, dan satu buah besaran pokok waktu. Di mana panjang itu adalah L, dan waktu itu tadi adalah T, kayak gini. Sehingga kecepatan itu dimensinya itu adalah panjang dibagi waktu kan, berarti apa? L dibagi T. Atau biar lebih enak nulisnya itu bisa saya tulis menjadi L dikali T pangkat min 1. Karena kan T pangkat min 1 itu kan seperti T. Jadi kecepatan itu dimensinya adalah L T min 1. Udah mulai paham ya?
berikutnya. Jadi di contoh soal itu adalah percepatan. Percepatan itu meter dibagi sekon kuadrat satuannya. Maka dengan cepat kamu langsung tahu dia itu terdiri dari satu bilangan panjang, gitu ya, dan dua waktu, ya kan? Maka dimensi dari percepatan itu adalah L dibagi dua waktu, kan? Berarti T kuadrat. Atau bisa saya tulis menjadi L T pangkat min 2. Jadi ini adalah dimensi dari percepatan. Terus kemudian apa? Gaya. Gaya itu dari fisika di SMP kamu tahu itu adalah F simbolnya, ya kan? Rumusnya itu adalah M dikali A, gitu kan? Karena M dikali A, maka satuannya adalah M itu adalah kilogram, A itu adalah meter per sekon kuadrat. Berarti dari sini kamu udah tahu, maka dia itu terdiri dari 1 M, berarti 1 massa, 1 panjang, karena ini ada M nih, yang ini nih, dan 2 waktu. Sehingga F itu dimensinya adalah 1 massa, 1 panjang, 2 waktu. Berarti 1 massa itu adalah M, 1 panjang itu adalah L, gitu kan? Dibagi S kuadrat. S kuadrat itu adalah 2 waktu, kan? Berarti T pangkat 2. Atau F sama dengan M L T pangkat min 2. Jadi ini adalah dimensi dari gaya gitu. Nah, itulah sebabnya tadi definisi dari dimensi suatu besaran itu adalah cara besaran tersebut tersusun. Nah, kalau kamu perhatikan tadi itu kan gaya ini tersusun dari apa sih? Oh, dari dari 1 massa, 1 panjang, 2 waktu, gitu kan. Kalau yang kecepatan tadi apa sih? Kecepatan itu tersusun dari 1 panjang, 1 waktu, kayak gitu. Nah, jadi dimensi suatu besaran itu memberikan informasi ke kita si besaran ini itu tersusun dari apa aja gitu loh maksudnya ya. Gimana cara tersusunnya gitu. Nah, kabar baiknya adalah ketika kamu sudah mendapatkan dimensi suatu besaran, maka otomatis kamu akan mengetahui satuannya. Kan gitu. Kan kalau tadi kan dari satuan dapat dimensi. Nah, sekarang kalau kamu tahu dimensi, kamu bisa balik dapat satuan, ya. Jadi kalau tadi kamu kan tahu satuannya dulu untuk mendapatkan dimensi. Nah, nanti kebalik ketika kamu udah dapat dimensi, maka kamu bisa dapat satuannya. Kan bisa bolak-balik kayak gini kan. Nah, itu yang akan kita pelajari di analisis dimensional. Jadi definisinya adalah seperti ini. Analisis dimensional adalah suatu cara untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan dengan cara memperhatikan dimensi besaran tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya menarik antara dua buah benda yang bermassa M1 dan M2 yang terpisah dengan jarak sejauh R, maka tentukanlah dimensi dan satuan dari konstanta G. Ini saya kasih warna hijau itu supaya Anda itu ngeh. Jadi ada rumus seperti ini. F sama dengan G M1. Oh, ini harusnya M2 ya, bukan M1 ya. Ini harusnya M2, sorry. Ini harusnya M2 nih. Bisa di highlight gak ya? Ini harusnya M2. Ya, ini harusnya M2. Ya, sorry, saya salah. Ya, jadi harusnya ini M2, bukan M1 ya. F sama dengan G M1 M2 dibagi R kuadrat. Terus Anda disuruh mencari satuan G itu apa sih? Nah, kamu nggak pernah tahu G itu apa kan? Konstanta gravitasi sebenarnya dia. Satuannya apa? Nggak tahu. Nah, nggak usah khawatir kalau nggak tahu. Karena dengan analisis dimensional yang awalnya kita nggak tahu, kita bisa tahu satuannya apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama kita tahu F. F itu tadi punya dimensi kan? Dimensinya kita tahu. Berarti F tahu. M1 dia juga punya dimensi kan? Kilogram kan tadi kan berarti M kan? M2 ini M2 ya. Juga punya. R kuadrat juga punya. Berarti ini punya, F punya, M punya, R punya. Berarti G bisa tahu dong dimensinya. Nah, ketika G sudah tahu dimensinya apa, maka kita bisa cari satuannya. Kayak gitu ya. Idenya seperti itu. Jadi saya tulis ulang di sini F itu sama dengan G M1 M2 dibagi
R kuadrat. Pelan-pelan. F saya tahu nih dimensinya, dimensi dan satuannya saya tahu. Berarti dimensi tahu, satuan tahu. M, dimensi dan satuan saya juga tahu. R, dimensi dan satuan juga saya tahu. G, dimensinya bisa tahu, tetapi satuannya nanti dari dimensi ini juga pasti akan tahu. Tapi ini akan kita cari, kan gitu ceritanya. Jadi enaknya analisis dimensional itu, yang awalnya kita nggak tahu, karena kita memiliki senjata di sini nih, ini tahu, ini tahu, ini tahu, dan ini tahu, maka gitu bisa tahu. Gimana caranya? Ya pertama kita ubah dulu persamaan ini sehingga kita akan dapatkan persamaan untuk G. Ini kan ini persamaan untuk F nih. Maka persamaan untuk G itu bisa saya ubah dong. Berarti R kuadrat saya pindah ke sini. Kan ini awalnya ini perkalian silang nih pindah ke sini. Jadi FR kuadrat dibagi M1 M2. Nah, ini nih dari sini. Dari sini maka saya akan tahu dimensi dari G. Nah, pertama-tama kita hitung dulu F itu apa sih? F itu adalah M dikali A. Maka ini adalah menjadi kilogram meter per sekon kuadrat. Kan gitu tadi. Berarti F itu dimensinya, cepet ya, M, L. Kenapa L? M ini panjang kan? Jangan kebalik, kalau kilogram itu M, kalau M ini panjang berarti L, per S kuadrat, berarti per T kuadrat. Kita tulis T pangkat min 2. Aman kan F-nya? R kuadrat. R kuadrat itu adalah, R itu panjang kan? Panjang itu L. Karena ada kuadrat, maka ini langsung L kuadrat. Gini. M1, M2. M1 dikali M2. M itu adalah M. Karena M1 kali M2, maka M kali M. Maka ini menjadi M kuadrat. Ketika kita masukkan di sini, maka kita akan dapatkan G sama dengan F. F itu adalah M, L, T, pangkat min 2. Dari yang ini nih. Dikali R kuadrat. Kan ini ada R kuadrat nih. R kuadrat itu adalah L kuadrat dibagi M1, M2. M1, M2 itu adalah M kuadrat. Kayak gini. Berarti G kita bisa tahu. Wah, ini ada M, ini bisa dicoret, ini hilang. Ini ada L, ini ada L, ini L pangkat 1 gitu kan. Sebenarnya kan ini L pangkat 1 gitu kan. Berarti L pangkat 1 kali L kuadrat berarti L pangkat 3. Maka kita bisa tulis G itu adalah L pangkat 3 T pangkat min 2 dibagi M. Kan ini M-nya masih sisa. Berarti bisa saya tulis menjadi L pangkat 3 T pangkat min 2 M pangkat min 1. Ini itu adalah dimensinya si G. Karena kita sudah tahu dimensinya si G, maka kita bisa tentukan satuannya si G. Gimana caranya? L. L itu panjang. Pangkat 3 berarti adalah meter pangkat 3. T pangkat min 2, T itu adalah waktu kan, berarti 1 per sekon kuadrat, karena pangkat min 2 ya. M pangkat min 1, berarti 1 per kilogram. Berarti satuannya G itu adalah meter pangkat 3 dibagi kilogram sekon kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari analisa dimensional yang awalnya G itu kita nggak tahu satuannya apa, gitu kan. Dengan analisa dimensional kita bisa mencari tahu dia satuannya apa. Gampang ya? Oke. Contoh soal kedua. Buktikan bahwa besaran usaha W itu memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik EK. Kita dikasih tahu W sama dengan F kali S dan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya gampang. Kita tinggal buktiin aja tuh. Disuruh buktikan ya kita buktikan. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Kayak gini. Oke, saya tulis. Kita disuruh buktiin nih. Ini pakai spidol warna ini aja. Kita disuruh buktiin W
sama dengan F dikali S itu apakah setara dengan energi kinetik setengah mv kuadrat. Setara itu artinya sama dengan gitu. Ya kita hitung dulu, W adalah F kali S, berarti kita harus cek dimensi dia itu harus sama dengan dimensi dia. Kalau sama, maka dia setara. F kali S, ingat F itu adalah ML T-2 ya. Saya langsung hafal nih karena sering ngerjain. Jadi F itu adalah M L T pangkat min 2. Dari mana bisa langsung cepat kayak gini? F itu kan meter per sekon kuadrat gitu loh. Jadi M-nya itu langsung F itu adalah M kali A. M kali A itu adalah, ini salah. Hati-hati. M dikali A. M itu adalah kilogram, A itu adalah meter per sekon kuadrat kayak gitu ya. Berarti kan kilogram ini adalah M panjang adalah L dibagi S kuadrat, berarti ini. Ya, langsung cepet kayak gini kan. Dikali S itu adalah L gitu kan. Berarti L dikali L, ini langsung saya tulis saja di sini menjadi L kuadrat. Nah, berarti yang di sini saya hapus gitu aja. Ya biar kalian gak ini deh, biar cepat gitu maksud saya. Ini saya hapus, ini saya hapus, dan ini juga saya hapus ya. Saya ulangi, awal itu adalah MLT-2 kayak gitu, MLT-2, tapi karena dikali S berarti kan ML kuadrat T pangkat min 2 kayak gitu. Ini apakah sama dengan setengah MV kuadrat? Nah, kalau kamu menganalisa dimensi, angka kayak gini tuh nggak usah diikutin, karena kan dia tidak memiliki dimensi, dimensionless namanya, tidak berdimensi. Maka setengah MV kuadrat itu kamu tinggal analisa dimensi yang MV kuadratnya aja. Ya gampang, MV kuadrat itu apa? Kilogram. V kuadrat, V itu adalah meter per sekon. Dikuadratin ya, meter per sekon kuadrat. Ini menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya udah langsung, kilogram itu adalah M. Meter kuadrat itu adalah L kuadrat. Per S kuadrat itu adalah T pangkat min 2. M sama dengan M. L kuadrat sama dengan L kuadrat. Terus pakai warna apa? Hitam deh. T pangkat min 2 sama dengan T pangkat min 2. Sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa dimensi dari usaha, ini adalah usaha, itu ternyata sama dengan dimensi dari energi kinetik. Oleh karena itu kita bisa membuktikan bahwa usaha dan energi kinetik itu sama. Dan satuannya itu juga sama. Gitu loh. Gampang ya? Oke. Jadi udah jelas. Oke. Ini materi tambahan untuk analisis dimensional lanjut, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini gunanya ini lebih powerful lagi. Kalau yang analisis dimensional yang tadi itu kan cuma untuk mencari satuan gitu kan, yang tidak diketahui kayak gitu. Nah, kalau analisis dimensional ini untuk mencari rumus tuh, lebih hebat lagi dia. Jadi yang analisis dimensional lanjut ini untuk mencari rumusnya. Kalau yang analisis dimensional biasa itu untuk mencari satuannya. Ini kemungkinan kamu akan dapatkan nanti itu di materi pengayaan ya. Tapi ini saya berikan aja di sini supaya kalau masuk perguruan tinggi itu nanti kamu bisa paling tidak ngertilah caranya gimana. Oke, terima kasih.